Executive Summary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Febianti. Saya mahasiswi Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya ingin menjelaskan tentang apa saja yang sudah saya pelajari dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar basis data yang diampu oleh Bapak Andi Permadi. Mari kita mulai. Pada pertemuan ke-9, kita belajar tentang pengenalan MySQL. MySQL merupakan database management system yang menggunakan perintah dasar SQL. Cara mengaksesnya adalah kita harus memastikan bahwa MySQL sudah dijalankan melalui CMPP Control Panel. Selanjutnya, kita masuk ke command prompt atau CMD dan menyesuaikan alamat bin-nya. Untuk masuk ke dalam MySQL client, kita bisa menggunakan user root. Perintahnya adalah seperti di bawah ini. Pada pertemuan ke-10, kita membahas tentang merancang database. Merancang database merupakan langkah awal sebelum membuat suatu aplikasi berbasis database. Jadi, ini merupakan bagian terpenting dalam membuat database. Orang yang bertanggung jawab dalam merancang database disebut sebagai seorang sistem analis. Nah, berikut adalah aturan merancang database yang baik. Yang pertama, tidak boleh ada redundansi data. Yang kedua, harus memiliki primary key. Yang ketiga, tabel harus normal. Dan yang terakhir, harus memilih tipe data yang tepat sesuai dengan ukuran database. Nah, untuk gambar selanjutnya, ini merupakan contoh kelas diagram database yang selanjutnya akan dijadikan ke dalam bentuk tabel-tabel. Pertemuan ke-11, kita belajar tentang perintah SQL. Terdapat 3 jenis perintah SQL, yaitu yang pertama, DDL atau Data Definition Language, yang berarti pendefinisian suatu struktur database. Perintah ini dibedakan lagi menjadi 5 jenis perintah. Yang pertama, perintah create. Untuk membuat database, kita perlu mengetik create database, nama database. Dan jangan lupa di akhir kalimat ditambahkan dengan titik koma agar tidak terjadi error. Untuk menulis nama tabel, kita perlu mengetik create tabel, nama tabel. Perintah selanjutnya adalah perintah alter yang berfungsi untuk mengubah struktur suatu tabel. Selanjutnya perintah rename yang berfungsi untuk mengganti nama tabel. Perintah drop untuk menghapus tabel atau database. Dan yang terakhir adalah perintah show untuk menampilkan database dengan mengetik show databases. Nah, yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language, yang berarti memanipulasi data atau mengolah data. Perintah ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah perintah insert, selanjutnya perintah select, perintah update, dan perintah delete. Nah, yang ketiga adalah DCL atau Data Control Language, yang berarti memanipulasi user dan hak akses atau privilege. Perintah ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perintah grant digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Perintah kedua adalah perintah revoke, digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah grant sebelumnya. Pada pertemuan ke-12, kita membahas tentang tipe data MySQL. Pemilihan tipe data merupakan suatu hal yang cukup penting dalam mengelola server, karena berkaitan dengan ruang di hard disk dan memori yang akan digunakan oleh data-data tersebut. Tipe data yang sering digunakan pada MySQL yaitu integer, float, double, char, varchar, set, dan sebagainya. MySQL juga dapat digunakan untuk melihat user, tanggal dan waktu, serta sebagai kalkulator. Nah, sekarang kita beralih ke constraint. Constraint merupakan batasan atau aturan yang kita tentukan pada tabel. Berikut tipe-tipe constraint dalam MySQL. Yang pertama, not null, yang berarti field tersebut tidak boleh dikosongi atau harus diisi. Yang kedua, primary key, berarti harus membentuk key yang unik dalam suatu tabel. Syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 1 dalam satu tabel. Foreign key berfungsi sebagai rujukan ketika memasukkan data dalam suatu kolom. Pada pertemuan ke-13, kita membahas tentang permodelan entitas relasi. Nah, sebelumnya bab ini sudah dibahas, tetapi kita mengulasnya lebih dalam lagi. Model data merupakan
kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, makna data, dan batasan data. Komponen utama pembentuk model entity relationship yaitu entitas dan relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, berikut IR diagram. IR diagram dibagi menjadi 3. Yang pertama, one to one. Yang kedua, one to many atau many to one. Dan yang terakhir adalah many to many. Nah, berikut contohnya. Yang persegi panjang berisikan dosen, mata kuliah, itu termasuk ke dalam entitas. Yang belah ketupat berisikan mengajar, termasuk ke dalam relasi. Sedangkan yang elips berisikan lip, nama dosen, nama matkul, kode matkul, termasuk ke dalam atribut. Untuk contoh one to one bisa dibaca dengan satu dosen mengajar satu mata kuliah. Untuk contoh one to many bisa dibaca dengan satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Atau many to one, banyak dosen mengajar satu mata kuliah. Perlu diperhatikan untuk contoh kedua ini harus ada tambahan atribut dalam relasinya. Nah, atributnya tidak boleh ada di dalam entitas dosen dan matkul. Seperti contohnya misalkan kita tambahkan atribut alamat dosen dan SKS untuk matkulnya. Untuk contoh ketiga, many to many, bisa dibaca dengan banyak dosen mengajar banyak mata kuliah. Di sini juga kita harus membutuhkan atribut yang baru di dalam relasinya dan juga harus berbeda dengan atribut di entitas-entitas sebelumnya. Pada bab ke-14, kita belajar tentang keamanan sistem basis data. Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak punya kewenangan. Keamanan database tidak hanya berkaitan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga bagian lain dari sistem database. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan data. Selanjutnya, penyalahgunaan database dibagi menjadi 2. Yang pertama, tidak disengaja, yang meliputi kerusakan selama proses transaksi, anomali yang disebabkan oleh akses database, anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data, dan logic error. Nah, yang kedua adalah disengaja, meliputi pengambilan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Penyalahgunaan database disengaja bisa saja dilakukan oleh orang dalam ataupun orang luar. Selanjutnya, keamanan database. Keamanan database dibagi menjadi 4, yaitu otorisasi, tabel view, backup data recovery, dan enkripsi. Enkripsi merupakan ilmu kriptografi agar data yang dikirim tidak bisa diakses oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.